Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya adalah Tati Sulistianingsih SPD, guru di SMKS PGRI Wonasri Kabupaten Madiun. Saya adalah mahasiswa PPG Kimia dalam Jabatan Angkatan 2 tahun 2021 LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Rabu 18 Agustus 2021, saya melaksanakan uji kinerja atau UKIN praktek pembelajaran secara daring pada pokok bahasan, perubahan materi, dan pemisahan campuran. Berikut adalah video uji kinerja saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Semoga kita selalu diberi perlindungan, diberi kesehatan oleh Allah SWT. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pertemuan hari ini, silahkan dipimpin berdoa dulu. Ratna, dipimpin untuk berdoa teman-temannya. Marilah sejenak kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Ratna. Sebagai wujud rasa cinta kepada tanah air, masih semangat kemerdekaan, Bu Tati akan share screen lagu Hari Merdeka. Marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Hari Merdeka. Kalian dipersilahkan untuk berdiri. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Merdeka, nusa dan bangsa, dari lahirnya bangsa Indonesia. Selamat datang Silahkan kalian bisa duduk kembali. Untuk pembelajaran hari ini, absensi sudah Bu Tati share di Google Classroom. Silahkan kalian mengisi absensi yang sudah Bu Tati share tadi. Kalau dilihat dari Google Meet ini, kelihatannya sudah hadir semuanya ya. Ratna ada, Leni ada, Hanum ada, Amnur ada, Ulfi ada, Ambar ada, Devira ada. Ya, sudah lengkap ya pada pertemuan kali ini. Karena pertemuan kali ini adalah daring, jadi kalian dari rumah masing-masing, pastikan jaringan internet kalian lancar ya. Bu Tati, suaranya terdengar ya oleh kalian? Dengar, Bu. Terima kasih. Berarti mungkin suaranya atau sinyal kalian lancar. Kalau nanti kalian tiba-tiba keluar dari Google Meet, silakan tidak apa-apa langsung masuk kembali. Karena yang namanya jaringan itu kan kita tidak tahu ya. Pada pertemuan minggu lalu, siapa yang masih ingat materi apa yang sudah Bu Tati ajarkan? Ya, di sini Delia angkat tangan. Silakan Delia. Apa Delia? Perubahan materi ada dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan materi ada dua, yaitu perubahan fisika dan perubahan kimia. Mungkin ada yang masih ingat lagi? Isa di sini angkat tangan. Ya, Sa? Sifat materi, Bu. Sifat materi ada berapa, Sa? Ada dua. Ada dua, yaitu sifat Fisik dan sifat kimia. Sifat fisika dan sifat kimia. Ada yang mau menambahkan yang lain lagi? Materi pertemuan minggu lalu? Ulfi tunjuk tangan di sini. Iya, Ulfi, silakan. Perubahan fisika yaitu contoh es batu menjadi cair. Es batu menjadi cair itu contoh dari perubahan Fisika. perubahan fisika. Kalau contoh dari perubahan kimia apa, Ul? Si berkarat.
Besi berkarat ya, bagus sekali. Mungkin ada yang sebagian yang masih ingat tentang pertemuan kita minggu yang lalu. Pernahkah kalian membuat? Yang pertama di situ adalah gambar Gambar sirup. Bu. Yang kedua adalah gambar Kopi. kopi. Pernahkah kalian membuat yang pertama itu sirup, yang kedua itu kopi? Pernah. Pernah. Bagaimana dengan komponen-komponen dari sirup dan kopi itu? Apakah sirup itu dapat dibedakan komponen-komponennya? Tidak, Bu, karena tercampur rata. Tidak, karena tercampur rata. Terus bagaimana dengan kopi? Apakah dapat dibedakan komponen penyusunnya? Iya. Bisa dibedakan? Bisa Bisa. dibedakan karena di situ kan terlihat ya, kopi itu bisa dibedakan mana yang kopi, mana yang air. Nah, pada pertemuan kali ini tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah peserta didik mampu mengklasifikasikan materi ke dalam unsur, senyawa, dan campuran, menganalisis perbedaan campuran homogen dan heterogen, dan merancang percobaan sederhana untuk mengetahui perbedaan campuran homogen dan heterogen dengan literasi dan berdiskusi kelompok serta melakukan praktikum sederhana. Coba kalian perhatikan gambar yang akan Bu Tati share screen berikut. Yang pertama ada gambar apa? Gula, Gula. Yang kedua ada gambar Garam. garam. Yang ketiga ada gambar air, air. Yang keempat ada gambar seng, seng. Yang kelima ada gambar tembaga. Yang keenam ada gambar Mas batangan. emas batangan. Yang selanjutnya ada gambar susu, susu. Dan yang terakhir seperti gambar yang awal tadi itu gambar Kopi. kopi. Dari 8 gambar ini, coba siapa yang bisa mengetahui mana yang unsur, mana yang senyawa, mana yang campuran? Kalau unsur itu seperti tembaga, terus emas, sama seng mungkin. Tembaga, emas, sama seng. Ada pendapat lain? Kalau Campuran yang mana? Iya, Ratna? campuran itu sepertinya kopi, Bu. Kopi termasuk campuran. Ada lagi yang lain? Yang senyawa? gula adalah senyawa, Bu. Dari gambar-gambar tadi ada yang mengatakan unsur itu ada seng, tembaga, ada emas. Terus ada yang mengatakan senyawa, itu contohnya adalah gula. Terus ada lagi yang mengatakan campuran, itu adalah kopi. Terus untuk air dan susu, tadi belum ada yang mengatakan dia tergolong unsur, senyawa, atau campuran. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hal tersebut. Bahan ajar dan LKPD itu sudah Bu Tati share di Google Classroom. Silahkan bahan ajar itu kalian baca, kalian cermati tentang materi pembelajaran hari ini. Selain bahan ajar, itu ada LKPD, ada LKS. Apa yang harus kalian kerjakan pada pertemuan kali ini? Untuk LKPD nanti jangan lupa untuk dikerjakan, setelah dikerjakan itu dikumpulkan kembali. Kemarin Bu Tati sudah membagi kelompok ya. Untuk membagi kelompoknya masing-masing ada 3 kelompok. Kelompok 1 kemarin ada Leni, Ulfi, Hanum, Ambar, Mesya. Kelompok 2 ada Sri Mayuliana, Devira, Delia, dan Ratna. Yang kelompok 3 ada Isa, Cindy, Amnur. Isa, Cindy, dan Amnur. Itu untuk kelompok 3. Silahkan kalian mengerjakan LKPD yang sudah Bu Tati share di Google Classroom tadi. Jangan lupa diskusi dengan kelompoknya masing-masing melalui WhatsApp group. Apabila ada pertanyaan, bisa dituliskan di chat di menu yang ada di bawah di sini, di chat melalui Google Meet ini. Untuk LKPD, silakan di-download dari Google Classroom. Ini Bu Tati bisa menyampaikan atau menge-share LKPD tampilannya seperti apa yang harus kalian kerjakan. Bisa dilihat di sini. Nah, ini.
Nah, di sini. Jadi nanti yang akan kalian kerjakan adalah yang kotak-kotak di sini. Klasifikasi materi, unsur adalah, dan seterusnya sampai ke bawah. Di sini ada perbedaan logam dan non-logam. Ada lagi di sini senyawa adalah, campuran adalah. Kalian di sini melakukan praktikum yang alat dan bahannya sudah Bu Tati beritahu sebelumnya, sebelum pertemuan hari ini. Jadi kalian sudah siap. Nah, di sini. Nanti dari apa yang kosong, yang ada di LKPD yang kosong ini, kalian isi sesuai dengan petunjuknya. Sampai nanti kesimpulannya apa dituliskan. Jadi nanti di paling bawah, jangan lupa untuk dokumentasi pada saat kalian melakukan praktikum, itu dilampirkan di bawahnya. Ya, jadi dilampirkan di bawahnya. Itu bukti bahwa kalian sudah melakukan praktikum. Ya, begitu ya. Silakan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ada yang ditanyakan apa tidak? Tidak, Bu. Masih diskusi. Ya, silakan didiskusikan dengan kelompoknya. Kalau ada pertanyaan, silakan bisa menulis chat di situ ya. Kalau ada yang ditanyakan tentang LKPD yang bagian kedua, terutama yang praktikum, bisa ditanyakan langsung. Ada yang ditanyakan apa tidak ini? Kameranya di-on-kan semua coba. Apa terkendala jaringan ya? Kalau di sini di tempatnya Bu Tati itu mendung ini. Ya, silakan. Waktunya tinggal berapa menit ini loh ya? Ada Delia di sini angkat tangan. Silakan Delia, ada yang ditanyakan? Iya, Bu. Sirup saya aduk ini mencampur rata. Jadi nanti di hasil percobaan di tabel itu. Ini ditulis sempurna gitu ya. Jadi sesuai dengan arahan yang apa yang ada dalam LKPD tadi. Mungkin sirup ada di gelas keberapa, di situ tadi air sebelum dimasukkan sirup itu kan terlihat airnya saja. Setelah dimasuki sirup, sirupnya bagaimana? Dia tercampur apa tidak? Terus setelah diaduk bagaimana? Terus nanti didiamkan. Sirup itu bagaimana? Tetap tercampur atau endapan? Itu nanti kamu tulis di LKPD. Jadi kelompoknya Delia yang praktikum Delia ya? Karena ada kelompok lain yang ingin menanyakan? Ya, gimana Isa? Ya, kopi. Ya, Tadi saya kopinya kameranya di-on-kan. Kameranya di-on-kan. Ya, bentar. Oke. Ya, gimana Isa? Tadi ada percobaan sama kopi. Nah, terlihat seperti ini, Bu. Jadi itu ada pemisahnya antara air sama kopi itu sendiri itu bisa dapat dilihat, bisa dapat dibedakan. Oh, ada endapannya gitu? Ya, ada ini, Bu. Oh ya, ya jadi nanti ditulis ya sesuai dengan apa yang ada di dalam LKPD tadi. Selanjutnya nanti kalian presentasikan. Ya, terima kasih Isa. Silakan untuk yang lain, silakan dituliskan dalam lembar LKPD sesuai dengan perintahnya. Masih ada waktu 5 menit, silakan dilanjut dulu. Ada yang ditanyakan lagi apa enggak tentang praktikum atau tentang pengerjaan LKPD yang bagian pertama? Minta tolong ya kameranya on semua. Nanti di sini ikut meet tapi orangnya enggak ada. Ya, minta tolong kameranya di-on-kan semua. Sinyalnya Bu agak nge-lag. Ya, jadi kalian agak itu bergerak-gerak, jadi biar kelihatan di Bu Tati. Nah, ini sudah nampak semuanya. Tadi enggak kelihatan semuanya. Dipastikan jaringannya harus stabil. Nah, ini kelihatan semuanya. Jadi, ada yang ditanyakan lagi enggak? Tidak, Bu. Ya, sudah paham ya? Di situ di LKPD juga sudah jelas apa yang akan ditulis, apa yang ada di dalamnya, urut-urutannya juga sudah jelas. Kalau sudah, sekarang kita masuk ke presentasi kelompok. Silakan kalian masing-masing kelompok mempresentasikan hasil dari praktikum kalian tadi sama LKPD yang sebelumnya. Silakan kelompoknya siapa dulu? Ulfi ya. Silakan Ulfi. Unsur adalah unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat yang lebih kecil. Suaranya yang keras Ulfi, temannya enggak dengar.
Unsur adalah unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat yang lebih kecil. Ya, itu untuk pengertian unsur. Terus bawahnya ada ya, silakan. Contoh unsur di dalam bentuk gabungan. Pada pelajaran SMP dulu ada air. Air dituliskan dengan H2O, jadi air terdiri dari unsur hidrogen dan oksigen. Contoh unsur di alam dalam bentuk bebas: 1 tembaga, 2 besi, 3 karbon. Senyawa. Gula tersusun dari unsur C, H, dan O. Ya, bawahnya senyawa tadi. Karena tadi bacanya itu urut ya. Mungkin nanti kelompok yang belum presentasi semuanya dibaca urut dari awal sampai akhir. Jadi itu tahu nanti mana unsur, mana senyawa, mana campuran. Ya, di sini silakan nama senyawa di situ. Gula pasir, rumus kimia senyawa C12H22O11, unsur pembentuk C, H, dan O. Garam dapur NaCl, unsur pembentuk Na dan Cl. Nama senyawa asam cuka, rumus kimia senyawa CH3COOH, unsur pembentuk C, H, dan O. Nama senyawa air, rumus kimia senyawa H2O, unsur pembentuk H dan O. Gelas ke-1 sebelum diaduk tidak tercampur rata. Setelah diaduk, sirup larut dalam air. Setelah didiamkan tercampur rata. 2. Tidak tercampur rata. Setelah diaduk, susu bercampur rata dengan air. 3. Sebelum diaduk tidak tercampur rata. Setelah diaduk, bubuk bercampur dengan air. Setelah didiamkan, ada endapan kopi di dasar gelas dan permukaan. 4. Sebelum diaduk tidak tercampur rata. Setelah diaduk, garam larut dalam air. Setelah didiamkan tercampur rata. 5. Tidak tercampur rata. Setelah diaduk, tepung beras bercampur dengan air. Setelah didiamkan, air ada Kan itu dari kelompoknya Ulfi. Tadi Ulfi kelompok berapa? Kelompok 1. Terima kasih Ulfi. Silakan dari kelompok yang lain dipresentasikan hasilnya. Ya, Delia di sini angkat tangan. Silakan Delia. Saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 2, Bu. Ya, silakan share screen dulu. Ya, di sini silakan dibaca mulai dari unsur, senyawa, campuran. Silakan. Unsur adalah materi yang tidak dapat dipisah lagi menjadi unsur lain menjadi reaksi kimia. Contoh unsur di alam dalam bentuk gabungan. Oksigen ditulis dengan O2, jadi oksigen terdiri dari 2 unsur oksigen. Contoh unsur di alam dalam bentuk bebas: 1 besi, 2 aluminium, 3 seng. Ini, Bu. Apakah perbedaan unsur logam dan non-logam? Nomor 1, perbedaan wujud. Logam padat dan cair raksa. Non-logam padat, cair, dan gas. 2. Perbedaan dapat ditempat atau tidak dapat. Logam dapat ditempat, non-logam tidak dapat ditempat. 3. Perbedaan sifat penghantar listrik. Logam penghantar listrik yang bagus. Non-logam tidak dapat menghantarkan listrik. Perbedaan nomor 4, titik didih dan titik leleh. Logam tinggi, non-logam rendah. Nomor 5, massa jenis. Logam tinggi, non-logam rendah. Gula tersusun dari unsur C, H, dan O. Nama senyawa, rumus kimia senyawa, unsur pembentuk. Gula pasir, rumus kimia senyawa C12H22O11, unsur pembentuk C, H, dan O.
Asam cuka, rumus kimia senyawa CH3COOH. Unsur pembentuk C, H, dan O. Air, rumus kimia senyawa H2O. Unsur pembentuk H dan O. Gelas ke-1 sebelum diaduk tidak tercampur rata. Setelah diaduk, sirup larut dalam air setelah didiamkan tercampur rata. 2. Tidak tercampur rata, susu bercampur rata dengan air tercampur rata. 3. Tidak tercampur rata, bubuk tercampur dengan air. Setelah didiamkan ada endapan kopi di dasar gelas dan permukaan. 4. Tidak tercampur rata, garam larut dalam air. Setelah didiamkan tercampur rata. 5. Tidak tercampur rata, tepung beras bercampur dengan air. Setelah didiamkan ada endapan putih di dasar gelas. Oh iya, kelompoknya Delia di sini tadi di dokumentasi ya. Coba dari gambar yang paling atas di situ kelihatan itu hanya air putih sebelum ada campurannya ya. Iya, Bu. Terus yang kedua, gambar kedua di situ adalah, coba tarik ke bawah. Nah, di situ ada berapa gambar di situ? Bawahnya lagi ada. Ya, itu mungkin gambar yang kedua itu belum diaduk, terus yang terakhir di situ adalah setelah didiamkan ya. Ya. Setelah didiamkan di situ kelihatan. Kopi bagaimana di situ, Del? Di sini kopi mengendap, Bu. Sama tepung beras ini mengendap juga. Garamnya larut, susu larut, sirupnya larut, Bu. Ya, berarti di sini terlihat ya nanti bagaimana perbedaan antara 5 gelas itu setelah diberi perlakuan, dicampur, diaduk, dan didiamkan. Ya, bagus sekali. Di sini sudah ada dokumentasinya ya, Delia. Silakan. Ya, silakan. Terima kasih, Delia. Mungkin ada kelompok yang terakhir, belum presentasi, ada kelompok 3. Silakan, kelompoknya Isa, Cindy, Amnur. Silakan yang mau presentasi siapa? Cindy angkat tangan di sini, silakan Cindy. Saya Bu yang presentasi. Cindy ada kendala koneksi lagi kayaknya. Kan rumahnya di dekat sawah. Oh iya, Isa. Cindy, ya, silakan. Dari pengertian Ya, unsur itu silakan. sendiri adalah suatu zat murni yang tidak bisa diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana dengan menggunakan reaksi kimia yang biasa. Contoh unsur di alam dalam bentuk gabungan itu sendiri ada oksigen yang dituliskan dengan O2. Jadi oksigen itu sendiri terdiri dari 2 unsur oksigen. Contoh unsur di alam dalam bentuk bebas itu seperti aluminium, besi, seng. Selanjutnya ada perbedaan unsur logam dan non-logam. Dari perbedaan wujud, logam itu padat dan cair, dan non-logam padat, cair, dan gas. Perbedaan dapat ditempa atau tidak dapat ditempanya itu dari logam dapat ditempa, dan dari non-logam tidak dapat ditempa. Perbedaan dari sifat menghantar listrik, dari logam itu sendiri menghantar listrik yang bagus, dari non-logam tidak dapat menghantarkan listrik. Perbedaan dari titik dan titik leleh, dari logam itu tinggi, dari non-logam itu rendah, sedangkan perbedaan massa jenis dari logam itu tinggi dan non-logam itu sendiri rendah. Yang kedua, kita lanjut arti dari senyawa. Saya langsung ke kandungan saja ya, Bu. Di sini saya tadi mencontoh dari gula. Gula tersusun dari unsur C, H, dan O. Nama senyawa gula pasir dengan rumus kimia senyawa C12H22O11, unsur bentuk C, H, dan O. Nama senyawa garam dapur dengan rumus kimia senyawa NaCl, unsur bentuk Na dan Cl. Nama senyawa asam cuka dengan rumus kimia senyawa CH3COOH dengan unsur bentuk CH dan O. Dan yang terakhir nama senyawa air dengan rumus kimia senyawa H2O dengan unsur bentuk H dan
O. Yang ini selanjutnya nih. Dari pengamatan dari hasil yang sudah saya lakukan tadi, sebelum diaduk tidak tercampur rata, setelah diaduk sirup Gelas berapa gelas keberapanya dibaca, gelas pertama iya. gitu. Jadi Nah, nanti bisa gelas. membedakan. Gelas pertama sebelum diaduk tidak tercampur rata, setelah diaduk sirup larut dalam air. Setelah didiamkan tercampur rata. Yang kedua, sebelum diaduk tidak tercampur rata, setelah diaduk susu bercampur rata dengan air. Setelah didiamkan tercampur rata. Gelas ketiga tidak tercampur rata, setelah diaduk bubuk bercampur dengan air. Setelah didiamkan ada endapan kopi di dasar gelas dan permukaan. Gelas yang keempat sebelum diaduk tidak tercampur rata, setelah diaduk garam larut dalam air. Setelah didiamkan tercampur rata. Sedangkan gelas yang kelima, sebelum diaduk tidak tercampur rata, setelah diaduk, tepung beras bercampur dengan air, setelah didiamkan ada endapan putih di dasar gelasnya. Campuran itu sendiri merupakan suatu penggabungan antara dua zat atau lebih yang mana zat tersebut tidak bisa bersatu secara kimiawi karena zat-zat tersebut masih mempertahankan sifat dasarnya. Campuran itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu campuran homogen dan heterogen. Campuran homogen adalah penggabungan antara dua jenis zat atau lebih di mana zat tersebut tidak terlihat lagi perbedaan sifat zatnya setelah terjadi reaksi kimia. Campuran homogen adalah gelas yang pertama, gelas yang kedua, dan gelas yang keempat, yaitu air dengan sirup, air dengan susu, dan air dengan garam. Terus, untuk campuran heterogen adalah penggabungan antara dua zat atau lebih, namun sifat asli masing-masing zat masih terlihat meskipun telah terjadi reaksi kimia. Namun, sifat-sifat dari zat dalam campuran tersebut tidak bisa menyatu. Campuran heterogen adalah gelas 3 dan 5, yaitu air dengan kopi dan air dengan tepung beras. Ini saya tampilkan hasil percobaannya, Bu. Yang pertama di sini ada sirup, yang kedua ada susu, yang ketiga ada kopi, yang keempat ada air garam, yang kelima itu ada air dengan tepung. Nah, di situ mungkin yang paling akhir yang terlihat perbedaannya. Ya, yang paling akhir, gambar yang terakhir. Nah, di situ kelihatan ya, yang terakhir di situ tadi yang gelas kelima apa? Tepung beras ya? Iya, tepung beras. Tepung beras di situ kelihatan sama kopi, di bawahnya itu ada ya. Nah, di situ terlihat endapannya, sedangkan yang pertama sirup, yang kedua susu, dan yang keempat tadi garam, itu semuanya tercampur rata, jadi larut untuk yang garam. Yang gelas kopi sama tepung beras, di situ ada endapan setelah didiamkan. Ya, terima kasih Isa, terima kasih. Mungkin itu tadi ya, walaupun yang melakukan praktikum satu kelompok itu satu anak, tapi kan yang lainnya tadi tetap ikut berdiskusi lewat WhatsApp grup kalian sendiri-sendiri masing-masing kelompok. Ya, terima kasih buat yang sudah presentasi tadi. Ada yang ditanyakan apa tidak di sini? Jadi, tadi berdasarkan presentasi yang sudah dilakukan oleh perwakilan masing-masing kelompok, ada pengertian unsur, ada pengertian senyawa, ada pengertian campuran, itu apa. Terus berdasarkan praktikum tadi, ada 5 percobaan. Yang pertama tadi ada sirup, yang kedua ada susu, yang ketiga ada kopi, yang keempat ada garam, dan yang terakhir ada tepung beras. Tadi sebelum dibeli perlakuan sama setelah diaduk baru dimasukkan, terus diaduk, terus didiamkan. Dari dokumentasi yang sudah kalian lakukan tadi ternyata ada perbedaan dari kelima gelas itu. Mungkin yang sirup tadi adalah larut dengan air, yang tepung beras tadi setelah didiamkan ada endapan, terus yang kopi juga ada endapan, terus yang susu tadi ternyata semuanya larut setelah didiamkan itu tidak ada endapan, terus sama yang garam itu setelah diaduk larut dalam air. Nah, di situ kita bisa membedakan mana itu campuran homogen, mana itu campuran dari campuran heterogen. Mungkin di sini ada yang ditanyakan lagi enggak? Ada yang ditanyakan enggak dengan materi itu? Sudah paham atau belum? Sudah, Bu.
Udah, Bu. Sudah, Bu. Ya, sudah paham semuanya ya tentang materi itu tadi. Kalau kalian sudah paham semuanya, pada pertemuan kali ini Bu Tati akan memberikan soal post-test. Soal post-test itu Bu Tati, ya ini minta tolong on kamera semuanya ya. On kamera lagi, mungkin agak digerakkan atau bagaimana biar wajah kalian nampak. Ya, memang mungkin cuacanya mendung ya. Jadi, untuk menguji pemahaman kalian pada pertemuan kali ini, sudah Bu Tati share untuk soal-soal post-test di Google Classroom. Nanti silahkan dari soal-soal post-test yang ada di Google Classroom itu dikerjakan sendiri. Jadi langsung dikumpulkan. Setelah Meet selesai, silahkan nanti langsung dikumpulkan. Bu Tati tunggu mengerjakannya sampai nanti sore jam 6. Jadi dikerjakan. Mengerjakan soal poster sendiri, tidak boleh diskusi kelompok. Tapi untuk LKPD nanti dikumpulkan kembali perwakilan kelompok satu saja. Jadi LKPD-nya perwakilan kelompok cukup mengumpulkan satu saja. Karena di sini tadi ada 3 kelompok, jadi nanti ada 3 LKPD yang dikumpulkan ke Bu Tati. Paham ya semuanya ya? Paham, Bu. Paham, Bu. Ya, di sininya tugasnya sudah Bu Tati share juga di Google Class juga. Di sini Bu Tati share. Kelihatan ya? Ya, di sini ada pertemuan hari ini 18 Agustus. Di sini ada absensi. Silakan nanti absensinya diisi. Bu Tati tunggu sampai nanti jam 18. LKPD juga sudah Bu Tati share. Terus bahan ajar ini bisa kalian baca-baca untuk mungkin mengoreksi LKPD yang akan kalian kumpulkan. Jadi nanti untuk LKPD ini cukup satu saja yang mengumpulkan dari masing-masing kelompok. Ya, itu ya untuk tugasnya di dalam LKPD. Kalau kalian sudah paham tentang materi pembelajaran kita pada pagi hari ini, tadi ya sudah Bu Tati bahas, kita sudah berdiskusi kelompok tadi tentang apa itu unsur, apa itu campuran, apa itu senyawa. Yang bisa menyimpulkan, kita simpulkan pembelajaran kita hari ini. Unsur apa tadi yang sudah presentasi? Oh, Isa, di sini Isa angkat tangan ya. Kesimpulan pembelajaran hari ini apa, Sa? Ya, kesimpulannya itu yang pertama, klasifikasi materi itu sendiri dibedakan menjadi 3, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Kesimpulan yang kedua, unsur sendiri merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih kecil. Kesimpulan yang ketiga adalah senyawa. Senyawa adalah zat hasil penggabungan dua unsur atau lebih yang dapat diurai menjadi unsur-unsur pembentukan secara kimia. Kesimpulan yang keempat adalah campuran. Campuran adalah materi yang terbentuk dari hasil penggabungan dua jenis zat atau lebih secara fisik. Dan kesimpulan terakhir yang kelima adalah campuran itu sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Ya, terima kasih. Iya, terima kasih Isa. Tadi Isa menyebutkan apa itu unsur, apa itu senyawa, apa itu campuran. Kesimpulan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, penggolongan materi diklasifikasikan menjadi 3, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Yang kedua, unsur adalah suatu zat murni yang tidak bisa diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana dengan menggunakan reaksi kimia biasa. Yang ketiga, senyawa adalah zat tunggal yang terdiri dari 2 unsur atau lebih yang bisa diuraikan ke dalam bentuk yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Yang keempat, campuran adalah materi yang terbentuk dari hasil penggabungan 2 jenis zat atau lebih secara fisika. Yang kelima, campuran ada 2, yaitu campuran homogen dan heterogen. Yang keenam, campuran homogen sendiri adalah campuran yang terdiri dari 2 materi atau zat yang dapat tercampur dengan merata atau bisa dikatakan serba sama. Berdasarkan praktikum tadi, yang termasuk campuran homogen adalah air dengan sirup, air dengan susu, dan air dengan garam. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran yang terdiri dari 2 zat atau materi yang berbeda atau bisa dikatakan serba beda. Berdasarkan praktikum tadi, yang termasuk campuran heterogen adalah air dengan kopi dan air dengan tepung beras. Kalau tadi berdasarkan gambar yang Bu Tati tayangkan di awal,
Jadi mulai tadi gambar ada yang pertama ada gambar gula. Gula itu masuk ke dalam Senyawa, Bu. senyawa. Sedangkan seng, besi, emas masuk ke dalam Unsur. unsur. Sedangkan yang campuran yang mana berarti? Tepung beras, Kopi. Kopi, tepung beras sama Susu. susu yang barusan kita melakukan praktikum ya. Itu tadi adalah kesimpulan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Terus kalau ada yang ditanyakan enggak tentang kesimpulannya? Ada yang ditanyakan enggak? Ya, Bu, sudah jelas. Ya, udah jelas ya. Kalau sudah jelas, pertemuan selanjutnya minggu depan kita akan belajar tentang pemisahan campuran. Jadi teknik-teknik pemisahan campuran itu seperti apa? Kita akan membahasnya pada pertemuan minggu depan. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan, kita akhiri pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan dipimpin kembali Ratna untuk berdoa. untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ratna. Bu Tati akhiri pembelajaran kita hari ini. Tetap jaga kesehatan. Semoga selalu diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.